berkaitan dengan isu politik. Karena minta diam saja itu maknanya banyak besar sekali. Ya. Baik terhadap kasus, kan Mindo sudah bilang bahwa dia cuma menjalankan perintah, dia tidak ngerti apa-apa, dia cuma diperintah oleh Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat gitu ya. Jadi kalau kita bicara seperti itu, bisa jadi berhubungan dengan kasus. Tapi bisa jadi berhubungan dengan persoalan keluarga tidak mau dipermalukan oleh perilaku Mindo Rosalina karena berkaitan dengan suaminya. Jadi ada persoalan keluarga, ada persoalan psikologi di dalam itu, lalu ada persoalan dia sendiri dengan persoalan ekonomi, ada persoalan juga yang lebih besar karena ingin menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Kalau dilihat akumulatifnya seperti itu atau alternatif, jadi statusnya dua, alternatif dan kumulatif namanya dalam posisi. Kalau kita lihat alternatif dan kumulatif, maka motif yang paling kuat yang harus kita cari, apakah ini motif ekonomi, motif politik gitu ya, harus dilihat, atau kemudian motif keluarga, itu yang mesti kita kejar. Dalam penjelasan Mindo Rosalina, saya melihatnya ini kumulatif, jadi karena seorang pengacara bilang, sudahlah kamu diam saja, selesaikan saja persoalan hukum, nanti selesai. Yang saya menjadi masalah, pertanyaan besarnya menjadi, kenapa suaminya yang menjadi pemimpin rumah tangga dan kemudian, maaf ya, saya minta maaf, memperistri Mindo Rosalina, itu malah menunjukkan sikap seperti itu gitu loh. Jadi pertanyaan besarnya, kemana suaminya? Itu kan pertanyaan besar, itu yang saya pikir masuk ke persoalan keluarga, di mana akhirnya sang suami kemudian malah bersikap seperti itu. Itu yang mesti kita pertanyakan. Bang Max, kalau melihatnya memang murni kasus permasalahan keluarga atau mungkin memang ada apa-apa di balik penculikan ini terkait dengan kasus yang nggak dialami oleh Mindo, Bang? Iya, saya kira begini. Karena kalau kita lihat ini juga terkait, kita memang tidak boleh berpikiran negatif ya. Tapi kalau ini terkait dengan sebuah partai besar, Demokrat di sana. Tapi juga ini penculikan yang kayaknya tiba-tiba kok mendadak. Peristiwa memang penculikan musibah bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Tapi timingnya kalau kita lihat sedang berjalan kasusnya di pengadilan, melibatkan Demokrat. Ada mungkin sepakat dengan itu atau mungkin ada ya, saya yang lain? Pertama seperti halnya Pak Nursi tadi, saya prihatin dengan keadaan ataupun kejadian ini yang menimpa Mindo Rosalina ya. Yang kedua, memang hari ini baru kita dengar dan informasinya baru sedikit gitu kan ya. Tetapi yang paling menarik yang juga disebutkan oleh Pak Nursi tadi, ada kata-kata kamu jangan banyak bicara dulu gitu ya. Nah, kalau memang hal ini memang betul terungkap karena ada latar belakang politik dan lain-lain, ya saya kira yang berwajib ya dalam hal ini menelusuri dulu gitu. Karena kita tidak bisa berandai-andai sekarang. Apalagi ketika peristiwa ini terjadi, saya kira sama seperti Pak Nursi tadi, ada beberapa motif yang harus ditelusuri. Nah, kalau itu masalah politik atau sehubungan dengan masalah yang sedang menimpa ibunya ataupun ibu Mindo Rosalina, saya kira ditelusuri saja dulu lah. Saya pada posisi tidak mau berandai-andai mengenai masalah ini gitu. Cuma yang penting bahwa kami ya ikut prihatin dengan kejadian seperti ini yang terjadi bagi ibu Mindo Rosalina gitu. Oke. Bang Yoris melihatnya seperti apa Bang? Mungkin agak melenceng nih. Tadi kita ngomongin soal ini. Saya begini. Nggak ada kecurigaan nggak sih? Tiba-tiba kasus pencurigaan muncul di kalau saya mungkin agak berbeda. Kita terlalu jauh memberikan kesimpulan dengan kita melihat Rosalina ada kasus. Ya. Memang tadi wawancara sama Iwan itu kan terpotong-potong, kita nggak jelas ya. Tapi yang saya coba tangkap begini. Pertama bahwa mereka tahu siapa yang mengambil ini anak-anak. Kalau mereka tahu, berarti bukan penculikan. Ya kan? Kemudian ada yang sudah komunikasi dengan suaminya. Bahwa tidak boleh ngomong apa-apa. Karena pasti diancam. Kedua, mereka sudah mencoba melaporkan ke kepolisian, Polres Jakarta Barat. Kemudian dari Polres tidak bisa mengambil tindakan karena ini tidak bisa masuk dalam kategori penculikan. Kan penculikan begini, ada orang ambil, dia umpetin, dia telepon dari mana, nggak bisa ada, pokoknya lo mau bayar duit, bawa taruh di sini, gua kasih balikan lagi, atau nggak gua bunuh. Itu penculikan. Tetapi saya melihat ada komunikasi nih. Nah, sehingga saya pikir biarlah kita tidak usah berandai-andai dan membuat polemik barulah di masyarakat, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Dan itu pasti secepatnya bisa tahu. Orang dia tahu siapa yang komunikasi, siapa yang bawa anak-anaknya, bukan baru dibawa sekarang. Udah beberapa saat yang lalu. Kemudian pengacara sudah komunikasi, suaminya sudah komunikasi. Jadi ada tekanan ancaman itu
bukan ancaman yang bisa masuk dalam kategori ini kan. Oke. Pokoknya Max kau tidak usah ribut-ribut soal masalah ini aman. Itu yang saya bilang. Ya. Jadi yang Jadi perlu dilihat, ini nggak bisa, saya belum ya, masuk. jadi ke- ada ini bukan. alternatif, Ya. ada kumulatif dalam Ya. bahasa sederhananya. Hmm. Alternatifnya dilihat motifnya apa-apa, Oke. kumulatifnya juga dilihat. Baru kemudian kenapa sampai yang pengacara itu muncul? Udahlah diam aja lo. Gitu. Nah, kita mungkin Ternyata akan ada komunikasi. ada komunikasi. Kita akan mungkin mencari tahu apakah ini seperti yang Mas Ihsan katakan, karena usai jeda ini, usai jeda ini kita masih memiliki satu wawancara lagi, Bang. Kita bisa mungkin dapatkan informasi apa lagi dari wawancara. Baru kita pendalaman. Iya, oke, kita lihat dulu nanti setelah jeda saat lagi kami akan kembali untuk Anda.